seiring berkembangnya pasar makanan anak dan bayi, kompetisinya ini sudah luar biasa sekali begitu, di mana tren konsumen ini tentu kan berubah-ubah ya Pak ya. Apa yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen terhadap produk Nice dan apakah fokus tadi pada kualitas atau bahan baku atau lebih berfokus pada inovasi produknya Pak? Iya, kalau yang kami jalankan sekarang pertama tetap di bahan baku ya. Bahan baku kami alami, itu kita mengambil dari petani, dari yang organik, terus kita melakukan proses produksi yang sudah standar BPOM, dan nanti kita ke depannya akan melakukan inovasi produk yang tetap alami namun tetap bisa dijangkau oleh semua masyarakat gitu. Baik, Pak Danang, ini selain sudah standar BPOM, apalagi usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa sebenarnya produk ini memang memiliki kualitas yang baik begitu Pak? Iya, kalau yang kami lakukan itu pertama kita melihat dulu preferensi anak gitu. Jadi setelah kita membuat produk baru, kita coba tes dengan survei dengan beberapa orang. Ya, itu bagaimana tanggapan terkait produk itu, terus bagaimana terkait kita sudah pasarkan, apakah ada retur balik terkait sama kualitas itu. Nah, itu kita review. Tapi selama ini sih aman-aman aja sih, untuk produk kami tetap berkualitas gitu. Berkualitas, baik. Nah, Pak Danang, kalau saya lihat kan ya, teman-teman saya di sekitar udah punya anak, udah punya bayi gitu ya. Salah satu masalah yang utama, kebanyakan sama, yaitu anak-anaknya tiba-tiba mogok makan, nggak mau makan, atau merasa bahwa makanan itu, nggak mau menakutkan begitu. Nah, dari Nice sendiri Pak, apakah ada produk atau ada inovasi begitu yang membuat bahwa yuk memperkenalkan kepada anak-anak bahwa makanan itu menyenangkan loh, untuk makan itu menyenangkan, makan itu tidak menyeramkan begitu. Ada nggak sih Pak? Yang kami lakukan itu kerjasama dengan beberapa ahli gizi gitu ya. Dan kita melakukan workshop atau seminar terkait sama masak empasi bubur bayi yang baik dan benar, ditambah dengan topping-topping tertentu yang bayi mereka suka gitu. Jadi kita memberikan edukasi yang mendalam gitu. Jadi ditambah dengan kita inovasi produk yang sebelumnya misalnya kita punya bumbu kaldu yang itu bisa ditambahkan di buburnya sehingga rasanya menjadi lebih enak gitu. Oke, jadi anak-anak kalau rasanya enak lebih menarik gitu? Iya. Oke, baik. Nah ini soalnya lucu nih kalau lihat, aduh nih punya teman, udah punya dede gitu ya, terus dedenya mogok makan. Nah ini mungkin Nice bisa jadi ini ya Pak ya, bisa jadi solusi begitu ya. Kemudian Pak Danang, ini kan kalau kita lihat Indonesia ini salah satu masalah utamanya adalah stunting. Angka stuntingnya masih cukup tinggi begitu ya. Nah, apakah dari Nice sendiri ada sesuatu program, entah itu bekerja sama dengan pemerintah atau memang membuat program sendiri untuk memberikan solusi dan berusaha untuk menekan angka stunting di Indonesia, Pak? Kalau untuk stunting kita saat ini lebih fokus ke penyebaran outlet-outlet kami sih. Dari outlet-outlet kami itu juga pemberdayaan ibu-ibu sekitar. Dengan adanya mereka pembelian dari kita, di mana beras-beras kami sudah terfortifikasi, ditambah dengan gizi-gizi lain yang baik, mungkin itu akan meningkatkan atau mengurangi nilai stunting yang ada di daerah tersebut. Karena produk kami mudah untuk dipasarkan ya, maksudnya dari Jakarta bisa dipindahkan ke daerah-daerah terpencil, namun mungkin mempertimbangkan dari biaya kirim dan segala macam, nah itu mungkin langkah kita untuk terus mengedukasi supaya mereka membuka booth yang kita punya di mitra kerja Nice, sehingga bayi-bayi di sekitar area mereka itu memiliki gizi yang baik. Gitu. Nah saat ini area Nice sendiri ada di mana nih Pak? Apakah masih berpusat di Pulau Jawa saja atau sudah ada di beberapa pulau lainnya? Ya kita udah tersebar sih di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan juga ada juga di Papua. Cuma memang paling besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Makanya untuk target kami juga kita akan lebih mengembangkan lagi untuk yang Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Gitu. Baik, nah ini kan untuk dalam negeri. Apakah ada fokus ke luar negeri, ekspansi ke luar negeri, atau masih berfokus dari dalam negeri saja Pak? Saat ini emang kami fokus di domestik ya, karena dengan adanya booth-booth kami itu, mungkin ada multiplier efeknya, di mana ibu-ibu itu memiliki penghasilan tambahan, ya untuk meningkatkan ekonomi sekitar juga sih, gitu. Karena sistemnya kami kemitraan.
Oke, I see. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih Pak soal kinerja NICE ya, NIYZ di tahun 2024. Bagaimana ini Pak pencapaian penjualannya, kemudian juga kinerja secara keseluruhan, kemudian produk apa aja yang menjadi penopang utama Pak dalam penjualan NICE di tahun 2024? Ya, memang 2024 ini memang cukup berat untuk industri kami ya. Di sini kami lihat secara keseluruhan revenue kami memang ada sedikit koreksi, sekitar belasan persen, dan itu diakibatkan tadi daya beli mungkin turun segala macam, atau ada persaingan yang mungkin mereka belum tersertifikasi BPOM gitu, masih di bawah BPOM gitu, maksudnya PIRT atau apa. Nah itu juga menjadi tantangan untuk kami. Nah, tapi di lain sisi yang tadi saya bilang terkait sama kemitraan, nah itu mungkin masih tetap berjaya gitu. Maksudnya tetap laku mereka karena produknya langsung matang, langsung mereka beli, langsung selesai gitu. Nah itu yang jadi penopang kami selama tahun 2024 gitu. Makanya kami akan terus kembangkan lagi supaya di pulau-pulau lain pun juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan di Pulau Jawa. Baik, kalau bicara soal daya beli masyarakat yang menurun, kemudian juga adanya kompetisi Pak, di tahun 2025 ini kan nampaknya juga ekonomi masih simpang siur ya Pak ya. Kita melihat ada banyak sekali tantangan, ketidakpastian global juga makin banyak begitu. Nah, pandangan Anda di tahun 2025 ini seperti apa Pak? Pandangan kami sih memang mirip dengan 2024, tapi kami tetap optimis. Di mana kami melakukan inovasi-inovasi terkait sama pengembangan produk gitu. Jadi kami juga secara internal melihat riset apa saja produk-produk yang laku gitu. Kita juga membaca riset-riset dari luar, bagaimana sih suatu konsumen untuk memilih suatu produk itu apa yang dipikirannya. Nah itu yang kita kembangkan lagi. Akhirnya kita membuat produk-produk yang mungkin akan lebih winning gitu. Sedangkan untuk segmen yang sekarang mungkin kita tetap lakukan awareness dan segala macam untuk tetap bisa penjualannya tetap meningkat. Kayak gitu sih, Bu. Tantangan paling terberatnya itu apa sih Pak? Tantangan terberatnya pertama mengedukasinya sih. Jadi kalau untuk produk retail kami memang ada produk yang mungkin bagus atau biasa aja. Nah itu yang mengedukasi, ini kenapa beli kita loh gitu. Itu yang agak susah sih tantangan di kitanya. Dan juga yang kedua terkait sama sumber daya sumber bahan bakunya itu yang kadang-kadang naik terus, jadi kita agak bingung untuk menciptakan COGS yang bagus buat profit kita gitu. Karena kan beras dari tahun 2020 atau dari 2009 lalu sampai sekarang itu cukup naik, dan beras kita itu beras organik dan ada proses sedikit kayak pengeringannya itu, nah itu menambah cost lagi. Itu sih yang tantangan itu.